berjumpa dalam program barunya Wastek ya. Sini saya hello dulu, halo gitu. Program baru kita adalah Wastek Mom, dimana kita akan mengangkat profil-profil wanita-wanita super dari Indonesia ya jelasnya, yang sedang menempuh pendidikan. Nah, kebetulan karena di sini saya sedang di Jepang, maka saya akan berdiskusi dengan teman-teman yang sedang menempuh kuliah di sini. Siapakah mereka? Pastinya orang-orang yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik-cantik semua kan? Kita kenalan dulu ya, dari yang paling dekat dengan saya dulu. Siapa ini namanya? Saya Anissa, saya master student di sini. Jurusannya Life Science Innovation, Food Innovation. Ini sekarang tahun keberapa? Sekarang tahun kedua. Tahun kedua. Asalnya dari Bandung. Saya lo buat sobat Wastek ada di Bandung, di Mojang Bandung. Terus sekarang samping ya? Iya. Apa yang perlu dikenal? Apa aja boleh, terserah. Oh ya, nama saya Iva. Udah. Hobi Ya. Apa? Jurusan sama. Ya, kita sama Ya. satu program. Oh, satu program Ya. Kohai. Ya, saya senpainya dia. Oh. Jadi junior, dia Senior, dia junior. Yap. Sip. Lanjut. Nah, ini dari yang berbeda jurusan. Iya, totally opposite ya. Saya Vira, asalnya dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kalau nggak tahu Sumbawa berarti nggak lolos tuh, karena tak kuliah geografinya nggak lolos. Sumbawa itu sampingnya Bali. Ya. Iya. Oh, yang bagus itu kan? Yang banyak Nggak sampingnya Bali pasti, Bali, Lombok, Sumbawa. Oh. Jadi ya lumayan lah ya, nyebrang laut 2 kali kalau dari Jawa. Di sini kuliah master, jurusannya International Education, tapi spesialisasinya di Primary Years Program. Karena dulunya S1-nya kan pendidikan dasar, PGSD kalau istilahnya orang Indonesia pasti tahu. Kalau di sini PGSD juga, cuma labelnya diinggriskan lah ya, jadinya kelihatan lebih keren lebih keren gitu ya. Tapi aslinya PGSD. Oh, lagi SD gitu ya. Iya. Ini tahun berapa sekarang? Alhamdulillah sekarang tahun terakhir, doakan teman-teman biar cepat selesai tesisnya, bisa tuntas, segera pulang ke Indonesia untuk mengabdi. Iya, doakan kita juga biar lancar. Amin. Lancar apa ya? Studi. Lain ya. Oh, pasti sobat tanya ya, ini yang single yang mana? Yang sudah sold out yang paling mojok. Jadi ini semua single. Tapi nggak kelihatan ya, secara face masih baby face. Yakin? Baby. Yakin. Baby or Baby orang apa nih? Sini Ibrahim sama sini aja. Sini, Ibrahim. Ibu mau wawancarai cantik ini. Susah nggak sih sekolah di Jepang itu? Sok duluan. Siapa yang mau jawab duluan? Terserah bebas. ya sok yang di tengah. Susah. Apa? Susahnya apa? Bahasa sih. Kenapa gitu dengan bahasa? Karena kan kita bahasanya Indonesia, terus nyampe sini kita harus nggak cuma bahasa Inggris tapi bahasa Jepang juga harus bisa gitu setidaknya. Oh, iya sih, benar. Jadi memang di sini tuh kalau ditanyain ya, pertanyaannya gini, bisa baca tulis gitu. Bisa baca tulis itu maksudnya kita bisa membaca dan menulis kanji, bukan baca tulis itu Alfabet ya. Itu ya dia. Iya sih, benar juga ya. Iya. Kalau ini Nisa sama Vira, apa yang apa yang ngerasa susah kuliah di Jepang? Kalau saya sih rasanya susah gampang sih. Bahagia. Susahnya ya kata Iva tadi karena bahasa juga kan. Tapi program kita itu alhamdulillah hanya international program. Jadi di lab saya itu kebanyakan dari orang-orang Afrika Utara yang
alhamdulillah gitu kemampuan bahasa Inggrisnya tuh lancar baik gitu, jadinya ya udah terinfluence dengan bahasa Inggris setiap hari. Jadi yang menurut saya ya gampang-gampang aja gitu kalau bekerja dan belajar di sini. Tapi yang susahnya itu mungkin lebih ke karakter orang Jepangnya ya. Kalau menurut saya orang Jepang itu kayak terkenal disiplin, kerja keras, bisa mengatur waktu dengan sangat baik, sedangkan Susah bersosial. ya susah bersosialisasi juga gitu, susah apa ya, dekat sama orang yang baru dikenal gitu. Sedangkan saya orangnya kan yang gimana orang Indonesia gitu yang yang gitu ya, sumpah, yang Rumpi. yang rame gitu loh. Terus tiba-tiba ketemu orang yang pendiam, yang profesional banget di dunia kerjanya. Nah itu sulit untuk berinteraksi pada awalnya yang gitu. studi oriented, Ya, yang nggak muluk-muluk. Kalau labnya ini kan enak, banyak mahasiswa asing. Kalau di labku mahasiswa asing cuma aku aja. Wah, luar biasa. Jadi semuanya itu researcher, dan researchernya itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi akhirnya Jadi harus terlalu harus semua bahasa Jepang ya. jadi Berarti emang itu sangat menghambat banget. Tapi jadinya kan sekarang lancar bahasa Jepang ya. Enggak juga. Tapi palingnya ada motivasi lah. Iya, ya. ada Paling bisa arigatou gozaimasu, ohayo gozaimasu, Iya. oyasumi nasai. Ya setidaknya itulah. Kalimat-kalimat yang selalu Iya. kita lontarkan Iya. gitu ya. Iya, benar-benar. Nice. Kalau Vira sendiri? Kalau menurut Vira, susah tidak itu relatif ya, karena masing-masing orang punya takaran sendiri. Contohnya kalau Iva tadi mungkin susahnya dari segi bahasa, tapi kalau saya sama Nisa kayaknya sama ya konteksnya, karena jurusannya juga international program. Jadinya orang-orang yang ada di satu cohort juga semuanya asalnya dari dari berbagai macam ya background ini negara gitu. Jadi nggak cuma orang-orang atau mahasiswa Jepang aja yang ada di program, tapi ada juga mahasiswa yang dari Amerika, ada yang dari Kanada, ada yang dari Australia. Jadinya bahasa yang digunakan pun sehari-hari adalah bahasa Inggris, dan tidak ada tuntutan untuk bisa bahasa Jepang gitu. Jadinya kalau secara bahasa alhamdulillah so far so good ya. Melegakan. Jadinya nggak ada tekanan atau beban harus Iya. tahu bahasa Jepang, harus fasih bahasa Jepang. Tapi at least harus bisa lah ya yang daily conversation. ya paling kalau nggak belanja. ketika ya belanja ketemu sama orang misalnya nanyain arah jalan, misalnya kita nggak tahu nih kemana, nanyanya juga paling nggak ya kalau nggak bisa full Jepang paling nggak campur-campur lah ya. Jadi bahasanya kayak campur-campur Jepang, Inggris, bahasa tubuh. Ah, iya sih. Itu aku banget itu. Itu kalau belanja ibu aku selalu tanya, itu kamu kalau belanja pakai bahasa apa? Pakai bahasa Tarsan lah. Yang penting mereka ngerti maksud. Iya. Iya maksudnya itu pokoknya. Iya. Ini pertanyaan, maaf ya, saya harus sambil menyontek ya. Dari hasil riset Jepang jam kerjanya dibandingkan dengan negara kayak Meksiko. Ini tim kreatif ini kenapa harus pakai perbandingan Meksiko ya? Dari hasil riset Jepang jam kerjanya dibanding dengan kayak negara Meksiko yang nggak terlalu tinggi, menurut kalian itu seperti apa? Jam kerja Jepang gitu, makanya tingginya etos kerjanya mereka. Kalau dilihat dari karena pengalaman alhamdulillah udah hampir mau 2 tahun nih ya di sini ya. Jadi secara langsung maupun tidak langsung tahu lah ya, paham bagaimana cara kerjanya mereka, etos kerjanya mereka. Banyak belajar sebenarnya, tapi mungkin ada sisi yang nggak terlalu positif kalau menurut saya, nggak terlalu positif karena memang rata-rata tidak secara menyeluruh memang, tapi rata-rata yang dilihat di teman-teman lab, teman-teman kampus, satu cohort tuh mereka memang semangat kerjanya tinggi banget, yang bisa berangkat pagi sampai pulang malam, sampai ada yang rela tidur di kampus, tidur di lab. Karena menurut mereka yang saya tanyakan ya, maksudnya teman-teman yang ditanyakan juga, karena memang mereka hidup itu untuk kerja gitu. Jadi nggak kerja itu tidak hanya sebatas sampingan mungkin ya Kak. Untuk kebanyakan kita sebagai orang Indonesia kan itu hanya penunjang ya, maksudnya penunjang hidup saja gitu, bukan kita jadikan sebagai peruh kita hidup itu enggak gitu. Tapi kalau mereka tuh benar-benar kelihatan banget, mereka kerja itu buat hidupnya mereka gitu. Kalau mereka nggak kerja, mereka nggak dapat salary, nggak bisa afford buat hidup, dan itu dampaknya kemana-mana. Ya bener kata Mbak Vira juga, karena itu tuh menurut aku tuh salah satu hal positif yang bisa kita ambil dari masyarakat Jepang gitu, kayak jiwa profesionalitas mereka itu sebenarnya
oh sebenarnya sebaiknya kita contoh gitu kan dalam kehidupan Bisa sehari-hari. kita bawa nanti pulang ke Indonesia Iya, ya benar. Dan mereka juga nggak mencampurkan urusan keluarga mereka dengan urusan kerja. Nah, Jadi, itu benar-benar dipisah. ya, jadi pada saat mereka kerja, ya mereka fokus kerja untuk kerja. Pada saat weekend, ya mereka juga untuk keluarga gitu. Jadi kalau misalnya kita jadi ibu, habis sarapan sama anak, habis berangkat sama suami, berangkat kerja gitu, muka kita sudah harus tetap tersenyum. Iya. Ya, totalitas sih mereka kerja itu Urusan rumah tangga ditaruh dulu. Iya. Iya sih memang seperti itu ya. Kalau ini kan kalian sebagai wanita ya, sekolah tinggi sampai ke luar negeri, kalian merasa kayak ada tantangan atau beratnya di mana gitu nggak menyandang wanita tapi berpendidikan tinggi? Siapa duluan? Duluan lah. Silakan. Kamu duluan. Ini pas. Tantangannya mungkin kalau untuk teman-teman yang masih masih mungkin sendiri dan statusnya memang belum berkeluarga, mungkin hambatannya nggak terlalu terasa ya, maksudnya secara garis ketentuan itu nggak ada yang ditabrak gitu, karena masih punya jiwa muda, semangatnya juga muda gitu. Jadi kalau sudah nikah udah tua gitu? Enggak juga sih, maksudnya kalau udah nikah kan paling nggak ada batasan tertentu yang memang itu menjadi komitmen, dan mungkin untuk keluar dari komitmen itu mungkin sedikit bisa didiskusikan dulu, baru mungkin ketika mendapatkan izin ya oke lah, baru bisa gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa dapat izin, ya berarti harus mencari jalan yang lain kan. Tapi kalau untuk hambatan sejauh ini sih alhamdulillah, walaupun sudah berkeluarga juga nggak ada juga sih, maksudnya yang penting tahu batas, terus tahu misalnya sebagai wanita kodratnya seperti apa. Kalaupun memang kerja di lab, memang pulangnya juga nggak sampai malam-malam banget gitu, walaupun memang beberapa kali terpaksa harus pulang malam karena memang tuntutan kerja kan nggak bisa dinego ya, ibaratnya kalau misalnya memang belum selesai harus diselesaikan, tapi nggak sampai yang tiap hari pulangnya malam terus juga kan nggak baik gitu. Kalau Iva sama Apa ya tadi pertanyaannya? berat gak sih menyandang status sebagai cewek yang berpendidikan tinggi gitu? Berat nggak ya? Tapi kalau menurut Iva, tekanan sosial itu ini sih kayak teman-teman itu kayak kamu jangan sekolah mulu, apalagi posisi kita saya posisi saya masih Lu aja kali. masih single, jadi teman-teman itu tekanan sosial ada gitu kayak kamu jangan belajar mulu, jangan lanjut S3 dulu, nyari suami dulu kayak gitu kan. Tapi menurut saya ya hidup itu pilihan ya, karena saya sudah memilih. Jadi ya udah, jadi ya netizen bye bye. Oh juga teman-teman yang datang ke sini tuh sudah dengan dengan goalnya masing-masing, dengan niat hajatnya yang nggak cuma dilihat dari sisi individualis sebagai individualis gitu, tapi mereka berusaha untuk mencari kebermanfaatan yang bisa dibawa buat negara gitu, yang bisa ini loh hasil kita belajar selama 2 tahun, selama 3 tahun di Jepang tuh, yang buat kita kasih ke Indonesia tuh biar manfaat gitu buat masyarakat banyak. Jadi nggak cuma kayak kelihatan fancy gitu ya, kuliah ke luar negeri, misalnya di Jepang yang fasilitasnya juga udah luar biasa, yang negaranya negara maju, nggak sekedar itu euforianya, tapi jauh di atas itu tuh kita udah punya goal masing-masing yang kita pengen bawa gitu buat negara kita. Kalau dari Nisa? Ya sama sih, hampir sama sebenarnya. tergantung juga dengan gimana cara menyikapinya juga, gimana cara orang memandangnya. Hampir sama juga sih sebenarnya sama Iva sama Mbak Vira gitu kan. Dan semua itu juga nggak jauh-jauh juga dari ridhonya orang tua, doa ibu, sama juga ridhonya suami kalau yang punya suami gitu kan. Jadi memang ini ya, memang tergantung niat kita. Iya, niatnya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya kita lanjutkan nanti. Mau ada yang lewat dulu. Hai teman-teman, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel YouTube Warstek TV.